Halo Sobat Pipo, welcome to Pipo Video. Bunyi merupakan gelombang, jadi dia memiliki sifat-sifat yang dimiliki oleh gelombang. Salah satunya adalah dapat dipantulkan. Maka pada video ini kita akan membahas tentang pemantulan bunyi. Pemantulan bunyi ini terjadi apabila bunyi mengenai suatu bidang yang keras, seperti dinding, kaca, dan lain sebagainya. Namun, pemantulan bunyi ini tidak akan terjadi jika bunyi diserap oleh benda-benda peredam seperti kain wol, gabus, busa, karet, dan sebagainya, yang permukaannya tidak terlalu keras dan kerapatannya itu cukup longgar. Oke, jadi keras lunaknya permukaan itu mempengaruhi kemampuan bidang untuk memantulkan bunyi. Nah, pemantulan bunyi ini dibedakan menjadi 3 macam. Yang pertama yaitu bunyi pantul yang memperkuat bunyi asli. Biasanya terjadi jika jarak sumber bunyi ke dinding pantul itu kurang dari 10 meter. Hal ini bisa terlihat ketika guru mengajar di dalam kelas. Suara guru yang mengajar di dalam kelas akan lebih keras dibandingkan guru yang mengajar di lapangan, guru olahraga yang mengajar di lapangan. Hal ini karena bunyi di dalam ruang kelas itu dipantulkan oleh dinding-dinding kelas. Jadi dan jarak antara sumber bunyi yaitu guru ke dinding kelas itu kurang dari 10 meter. Maka bunyi pantulnya memperkuat bunyi aslinya. Lalu yang kedua adalah gaung. Gaung ini adalah bunyi pantul yang terdengar hampir bersamaan dengan bunyi asli. Karena terdengar hampir bersamaan, bunyi pantul ini mengganggu bunyi asli, sehingga bunyi asli tidak dapat terdengar dengan jelas. Hal ini dapat terjadi ketika jarak sumber bunyi ke dinding pantul itu antara 10 meter sampai 20 meter. Nah, gaung ini merugikan kan karena dia membuat bunyi asli tidak bisa terdengar jelas. Gaung biasanya terjadi di gedung-gedung seperti gedung bioskop, gedung pertunjukan, studio, dan lain sebagainya. Untuk menghindari gaung, karena gaung ini merugikan, jadi harus dihindari. Biasanya pada gedung-gedung seperti gedung bioskop, studio, dan lain sebagainya itu dipasang bahan-bahan peredam pada dindingnya, seperti kain wol, gabus, karet busa, dan lain sebagainya untuk meredam bunyi agar bunyi itu tidak dipantulkan dan gaung tidak terjadi. Oke, lalu yang selanjutnya adalah gema. Gema merupakan bunyi pantul yang terdengar setelah bunyi asli. Karena gema ini bunyi pantulnya itu terdengar setelah bunyi asli, maka bunyi pantul tidak mengganggu bunyi asli. Jadi bunyi asli dapat terdengar dengan jelas dan bunyi pantul pun dapat terdengar dengan jelas. Gema ini biasanya terjadi jika jarak antara sumber bunyi dengan dinding pantul itu cukup jauh, yaitu lebih dari 20 meter. Karena jarak yang jauh ini, ketika bunyi asli selesai terdengar, bunyi pantul itu masih dalam perjalanan, jadi tidak mengganggu. Oke. Nah, gema biasanya terjadi di lereng-lereng gunung ataupun lembah-lembah. Nah, dalam pemantulan bunyi, berarti di sini kita bisa lihat bahwa dalam pemantulan bunyi, jarak antara sumber bunyi dengan pendengar dan antara sumber bunyi dengan dinding pantul itu mempengaruhi pemantulan bunyi. Selain itu, juga amplitudo bunyi juga mempengaruhi pemantulan bunyi. Dalam pemantulan bunyi, dikenal hukum pemantulan bunyi. Ada hukumnya. Nah, yang pertama adalah sudut pantul. Sudut pantul bunyi itu sama dengan sudut datang bunyi. Sudut pantul adalah sudut antara bunyi pantul dengan garis normal. Jadi di sini digambarkan ditandai dengan angka 2. Ini adalah sudut pantul. Lalu sudut datang bunyi adalah sudut antara bunyi datang dengan garis normal.
yang di sini ditandai dengan angka 1. Oke? Jadi 1 itu sudut datang dan 2 itu sudut pantul. Nah, besarnya 1 dan 2 itu sama besar. Oke? Lalu yang kedua, bunyi datang, bunyi pantul, dan garis normal itu berpotongan pada satu titik jika terletak pada satu bidang. Nah, misalkan di sini ada bidang pantul. Nah, bunyi datang, garis normal, dan bunyi pantul itu berpotongan pada satu titik nih di sini. Seperti itu. Nah, pemantulan bunyi ini juga bermanfaat loh. Banyak sekali manfaat dari pemantulan bunyi. Antara lain yang pertama itu adalah untuk mengukur kedalaman laut. Untuk mengukur kedalaman laut, sebuah osilator atau alat yang menghasilkan getaran itu dipasang di kapal. Nah, di dinding kapal seperti ini, bagian bawah. Lalu di dekat osilator ini dipasang yang namanya hidrofon untuk menangkap getaran. Nah, ketika osilator digetarkan atau osilator digetarkan, ini akan menghasilkan getaran ultrasonik. Nah, getaran ultrasonik yang dihasilkan ini akan diarahkan ke dasar laut. Nah, karena dasar laut itu permukaan yang keras, maka bunyi akan dipantulkan oleh dasar laut dan diterima oleh hidrofon atau di sini detektor. Ya. Di sini juga ada alat yang digunakan untuk mencatat selang waktu antara getaran dikirim dan getaran pantul yang diterima. Cepat lambat bunyi di air laut tuh sudah diketahui. Maka kedalaman laut dapat dihitung menggunakan persamaan L kedalaman laut sama dengan V cepat lambat bunyi di air laut dikali T selang waktu antara getaran dikirim dan getaran yang diterima. Lalu dibagi 2. Kenapa dibagi 2? Karena pada selang waktu ini itu gelombang bunyi itu menempuh dua kali kedalaman laut. Yang pertama ketika dia dari osilator ke dasar laut. Ya kan, ini 1 kali kedalaman laut. Lalu dari dasar laut dia dipantulkan kan ke hidrofon, diterima oleh hidrofon. Dia menempuh lagi 1 kali kedalaman laut. Jadi total yang ditempuh itu adalah 2 kali kedalaman laut. Maka untuk mencari kedalaman laut harus dibagi 2. Gitu ya. Contohnya di sini. Bunyi ultrasonik ditembakkan dari osilator. Dari osilator kapal menuju dasar laut dan selang 0,5 sekon kemudian terdengar bunyi pantulannya pada hidrofon. Jika cepat lambat bunyi di air laut adalah 1.400 meter per sekon, maka kedalaman laut tersebut adalah, ya, jadi kita bisa menggunakan persamaan yang tadi, yaitu L sama dengan V dikali T, cepat lambat bunyi di air laut dikali waktu, selang waktunya dibagi 2. Cepat lambat bunyi di dalam air laut itu adalah 1.400 meter per sekon. Lalu, selang waktu antara getaran yang dikirim dengan pantulan yang diterima adalah 0,5 sekon di sini. Maka dikali 0,5 sekon. Lalu kita bagi 2. Maka kedalaman lautnya 1.400 dikali 0,5, 700 dibagi 2. Jadi 350. Jadi kedalaman laut ini adalah 350 meter. Nah, seperti itu caranya mengukur kedalaman laut. Nah, selain untuk mengukur kedalaman laut, pemantulan bunyi ini juga bisa dimanfaatkan untuk mengukur jarak 2 tebing. Caranya hampir sama dengan untuk mengukur kedalaman laut. Dan jadi persamaan yang kita gunakan juga sama, yaitu L sama dengan VT per 2. Di sini L-nya adalah jarak 2 tebing. Oke, misalkan ini L itu boleh diganti S ya, asal pokoknya rumusnya kayak gini. Oke. Di sini Anton berteriak di antara 2 tebing A dan B. 6 sekon setelah bunyi asli terdengar bunyi pantul dari A. 3 sekon kemudian terdengar bunyi pantul dari tebing B.
Jika cepat rambat bunyi di udara saat itu adalah 330 meter per sekon, jarak tebing A dan tebing B itu adalah berapa? Jadi seperti ini. Jadi ini ada Anton di sini. Dia berdiri di antara tebing A dan tebing B. Ya, berarti di sini ada jarak dari Anton, jarak tebing A dari Anton itu kita sebut LA. Lalu ada jarak dari tebing B ke Anton. Sini atau kita sebut LB. Nah, berarti jarak antara tebing A dan tebing B itu adalah LA ditambah LB. Nah, sekarang kita cari dulu LA-nya. Selang waktu antara bunyi asli dengan bunyi pantul pada tebing A ini adalah 6 sekon. Jadi TA itu sama dengan 6 sekon. Ya. Maka LA itu sama dengan V. V dikali TA per 2. V di sini adalah cepat rambat bunyi di udara. Kenapa di udara? Karena di tebing ini bunyi itu merambat di udara. Jadi kita menggunakan cepat rambat bunyi di udara. Cepat rambat bunyi di udara itu 330 meter per sekon. Lalu selang waktunya adalah 6 sekon. Maka 330 meter per sekon dikali 6 sekon dibagi 2. Oke, sini 6 dan 2 bisa kita coret kan untuk memudahkan menghitung. Ini 3, ini 1. Maka jarak dari tebing A ke Anton itu adalah 330 dikali 3, jadi 990 meter. Nah, ini kita udah dapat LA-nya. Sekarang kita cari LB-nya. TB dulu, kita cari selang waktunya. Selang waktu antara bunyi asli dan bunyi pantul pada tebing B ini adalah 3 sekon lebih lama dari selang waktu tebing A. Jadi 6 sekon ditambah 3 sekon, maka TB ini besar adalah 9 sekon. Selang waktu bunyi asli dan bunyi pantulnya itu adalah 9 sekon. Maka LB atau jarak dari Anton ke tebing B itu adalah T dikali TB per 2. Ya. V-nya berapa? V-nya sama. Kita gunakan cepat rambat bunyi di udara, yaitu 330 meter per sekon. TB-nya adalah 9 sekon dibagi 2. Jadi sama dengan 330 dikali 9 dibagi 2 berarti sama dengan 1485 meter. Nah, berarti kita udah dapat LA-nya 990 meter dan LB-nya 1485 meter. Nah, sekarang tinggal kita untuk mengetahui jarak antara tebing A, tebing B itu kita bisa jumlahkan LA ditambah LB. Berarti 990 ditambah 1485 meter. Jadi LAB atau jarak tebing A ke tebing B itu sama dengan 990 ditambah 1485. Berapa? 2475 meter. Itu ya. Jadi jarak dari tebing A ke tebing B adalah 2475 meter. Seperti itu. Nah, selain untuk mengukur kedalaman laut dan mengukur jarak antara dua tebing, pemantulan bunyi ini juga dapat digunakan untuk mendeteksi kerusakan pada logam. Juga bisa digunakan untuk menemukan benda di dasar laut. Tadi kan kita mengukur kedalaman laut. Selain itu juga bisa untuk menemukan benda di dasar laut. Lalu untuk di kedokteran bisa buat USG dan lain sebagainya. Jadi banyak banget
manfaat pemantulan bunyi ini di kehidupan kita sehari-hari. Nah, untuk video ini cukup sekian. Semoga video ini menambah pemahamanmu tentang pemantulan bunyi. Jangan lupa untuk terus belajar dan berlatih dengan PeopleBook. Sampai jumpa di video-video lainnya. Dadah!